ini 1 menit aja susah. Wah, I was so sad and upset with myself. So, hi everyone, welcome back to Mom with the Stars. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel aku, hi, aku seorang ibu rumah tangga yang lagi sementara switch career and sharing a little bit about my life. Minggu yang lalu aku posting video yang ini, aku merasa aku sudah burn out-nya tuh udah parah banget, nggak organize sama sekali. So yeah, I have to. Dan menurut aku itu adalah keputusan yang terbaik untuk make a video and put into the YouTube karena it's motivating me a lot. Meskipun ya aku kasih challenge ke diri aku sendiri hanya 3 hari untuk readjust, untuk reconnect, regain, and also untuk organize everything. Untuk memulai sesuatu yang baru, apalagi berkomitmen dan upload di sosial media atau di YouTube, di internet, butuh sekali banyak waktu untuk aku untuk memutuskan, okay, this is the time. Mulai sesuatu yang baru itu butuh keberanian dan kesabaran, dan thank God aku nggak menyesal sama sekali. Nah, tentu saja setelah menyusun 7 points itu yang merupakan strategi aku untuk back on track, readjust, regain my confidence again. The last thing that I have to do is take actions, right? Karena ngapain juga bikin list tapi nggak melakukannya gitu kan. So I need actions. Oke, jadi aku ini orangnya itu kalau seandainya aku mau bikin list, aku sudah pastikan kita memikirkan apa sih yang menurut kita harus kita lakukan atau apa yang harus kita tulis terlebih dahulu. Nah, aku ini orangnya apabila menulis angka 1, angka 2, angka 3, menulis list itu, aku berpikir bahwa angka pertama, nomor 1 itu adalah langkah pertama yang harus aku lakukan, kan? Yang harus aku lakukan, dan itu aku harus lakukan itu berurutan. Jadi harus nomor 1 dulu yang aku buat, nomor 2 lanjut, nomor 3 lanjut, nomor 4 dan seterusnya. Tapi dari komitmen yang aku buat ini, aku belajar bahwa aku tuh tidak perlu harus menjadi perfeksionis gitu. Harus dari angka pertama, harus angka kedua, angka ketiga, angka keempat, dan seterusnya 5, 6, 7. Aku belajar untuk tidak terlalu perfeksionis dan tidak harus memulai take action itu mulai dari number 1, dari urutan yang pertama. Setelah berbulan-bulan lamanya kan, untuk adjusting again itu butuh proses kan, nggak bisa langsung dari 1 hari langsung jadi. Rutinitas itu kan dibangun karena kebiasaan kan, karena repetisi gitu. Jadi aku pikir ya udahlah, aku akan buat list apa yang harus aku lakukan, tapi aku akan melakukan tidak dari nomor pertama. Di list aku kan, aku di video sebelumnya tuh aku buat ada 7 poin. Aku berkomitmen untuk menjaga jam tidur aku, yang awalnya atau sebelumnya itu aku bisa tidur jam 2 subuh, jam 3 subuh, setengah 4 subuh. Sekarang aku memutuskan untuk lebih mindful dan aku lebih pelan-pelan untuk tidur di jam 11 malam. Jadi langkah awal yang aku buat adalah shut down my computer before 11 o'clock, then I going to bed because juga anak aku kan tidurnya tuh antara jam 8 sampai jam 9. Nah, biasanya itu waktu produktif aku tuh jam 9 ke atas gitu. I'm not going to be day one, no more social media or something like that. Aku harus jam 9 tidur, no. But I kinda mulai menyesuaikan diri untuk pelan-pelan dari pertama jam setengah 12, habis itu setengah 11, habis itu jam 11. And now aku sudah mulai untuk lebih relax, dan juga ini berhubungan dengan poin selanjutnya, yaitu mengurangi kopi. Dan benar adanya aku mengkonsumsi biasanya tuh sebelumnya tuh aku bisa mengkonsumsi 4 sampai 5 kopi seminggu.
Akan tetapi gara-gara aku membuat ini dan berusaha untuk reconnecting again with me and myself again, aku berkomitmen untuk 1 minggu paling tinggi 2 kali gitu. So that's probably affect me yang jam 9 atau jam 10 tuh sudah mulai ngantuk, jadi jam 11 aku mulai jadi aku bisa mulai untuk lebih rileks, bisa untuk, tidur di bawah jam 12 malam. Di sinilah aku benar-benar sadar kalau I'm out of shapes. Plank aja yang biasanya aku bisa tahan 15 menit gitu, ini 1 menit aja susah. Wah, I was so sad and upset with myself. Plank aja tuh kayak terasa sulit banget dan for information, aku belum bisa ke gym ataupun, jogging ataupun, running yang biasanya aku lakukan. Jadi I'm trying to find the best exercising for me to starting over from home. Akhirnya tuh aku nangis, di hari pertama aku nangis, terus I was upset dan aku bilang, "Why? Why?" I aku berasa kasihan gitu sama tubuh aku tuh. But at the same time, aku sangat bersyukur karena I decided to do this again. Not to forcing myself, but trying to get used to it first. And aku menyemangati diri aku sendiri kali ini dengan berkata dan making a video that this is not for everybody, this is not for someone, this is for me. Next, untuk monthly plan. Yes, 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 yes. I'm glad that I back into this system of planning my entire things into monthly planner karena ini aku jadi more way flexible. Yang bisa aku buat adalah blocking like hours gitu. Tapi akhirnya kalau seandainya aku tidak melakukan itu, I'm going to be so sad and upset with myself, and it's really triggered my emotion, ya. Aku jadi cepat marah, cepat sensitif. Aduh, semuanya kena deh. Suami aku kena, anak aku kena, aku sendiri juga kena stres dan after that I'm looking for something to eat and blah 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 blah. Now I make a monthly plan. I make a month ahead, brainstorming the ideas, the projects that I want to involve with. So aku tulis, terus aku tulis di monthly plan. Dan kalau seandainya ada kayak project tambahan atau pekerjaan tambahan atau to-do list tambahan, aku akan bakalan put that into daily to-do list or daily or weekly. Jadi monthly plan ini sudah aku siapkan gitu. Sudah aku tahu aku harus kayak gimana, aku sudah siapkan apa yang harus aku lakukan gitu. Nah, kalau seandainya ada yang urgent, oke, aku bakalan lihat mana yang menjadi prioritas. At least monthly plan aku tuh sudah tersusun dengan baik. Jadi aku nggak stres, aku nggak double, nggak banyak overdose, nggak banyak nggak numpuk-numpuk pekerjaan gitu kan. So I'm glad that I back into the system of a monthly planner. So yeah, no more takeout. Oh my god. Kenapa aku tulis no more takeouts? Karena I don't know what's happening. I can cook. I love cooking for my family. Aku tidak berjanji untuk tidak pesan makanan ya. I still do. Only on Sunday, hanya setiap hari Minggu karena sehari Minggu itu aku off untuk masak. So di hari Senin sampai Sabtu itu aku biasanya masak and it really works. Dan amazingly, surprisingly, aku nemu salah satu tempat sayur di dekat kompleks ini dan itu tempat sayurnya tuh bersih, aman, nyaman. So I'm glad that I found tuh Bapak tukang sayur itu. Keep your good work, Bapak. Nah, ini tuh yang paling lucu dari 7 poin yang aku sudah sampaikan di video aku sebelumnya itu adalah ini yang paling terlihat efektivitasnya. Yaitu adalah I put the social medias application apps itu di folder yang random kayak gini kayak gini. So
Biasanya kan kita tuh tanpa sadar buka handphone langsung kita tahu tuh mungkin tanpa lihat atau kita tahu aplikasi sosial media itu kan langsung. Tapi aku ini sudah terapin terapin metode ini sebelumnya. It worked, you can see it. Ada di video yang aku sudah upload ini, yang ini, and it's worked. Tapi sayangnya waktu itu karena aku sudah seneng, aku sudah bisa menjauh dan reduce my screen time, I put the app back. That was the big mistake I ever done. Oke, last but not least di poin yang ketujuh yang aku tulis itu adalah skincare. So here's the thing, taking care of my face was not on my priority list before. I was struggle. So yang aku prioritaskan itu adalah mentally and physically. I mean, my shapes gitu. I was not care about putting makeup on or trimming my eyebrows or putting a mascara or put a lipstick on or even buy a skincare. Karena I was struggling and I was struggled with my mental health and the appearance of myself. And looking back, years back, and this is not who I am. So I was struggling with that. But at the same time, I was I was influenced by a woman who is homemaker too, who wife too, and she was realized that why I have a beautiful clothes in my closet, but I keep saying I don't have. How about? Jadi aku berpikir, oh okay, how about we wake up feeling good, put some skincare on it, or if you want to put a makeup on it, feel better first. I know skincare atau makeup itu bukan salah satu utama untuk make you feel better, but buat aku tuh aku juga mau gitu loh untuk terlihat segar, terlihat sehat, terlihat healthy, dan terlihat what is it called, dan harum gitu kan, it smells good. I want to, I want to do that too. So jadinya aku mulailah browsing-browsing skincare mana yang tepat, skincare mana yang tepat, dan it took me a long time. It took me a long time. Kenapa? Kenapa? Karena aku nggak mau FOMO, aku nggak mau beli karena itu viral. Jadi aku harus browsing. I need to educate myself about the skincare karena spending money to skincare is not cheap, right? Aku harus jadi lebih alert about it. Aku harus tahu aku tuh punya skin tuh seperti apa sekarang karena waktu sebelum punya anak tuh berbeda sama sekali dengan sekarang yang sudah punya anak. So yeah, I need do a lot of research. I need to read a lot of reviews for a lot of brands, dan skincare yang biasanya aku pakai itu is way out of my budget. For me, spending money for skincare, it's needs courage to do that. But finally, I'm glad. Thank you thank you God. I glad after months of browsing, read reviews, cari tahu tentang tipe kulit apa dan bagus pakai produk yang mana, dan lama sekali untuk maju mundur. Ada beberapa produk yang ada di wishlist aku, dan akhirnya I'm happy about I bought some of them, and I'm happy, I'm grateful because I did it. Present, bagaimana keadaan aku sekarang? My mental health is gradually getting better. I mean, suami aku lagi kerja di luar juga, jadi I need sometimes to know that not everything will goes into the plans. Tidak semua akan berjalan sesuai dengan plans yang aku sudah buat. Not everything is going well. Then I have to admit that sometimes the schedule will messing up, sometimes the to-do list will messing up, and I have to admit and I have to face the reality. Aku juga merasa I'm so proud of myself karena waktu itu aku lagi menyusun strategi selama 3 hari, but at the same time I straight to do the actions too. Jadi nggak perlu nunggu lama atau nggak perlu mulai dari hari Senin atau dari tanggal 1 untuk memulai my commitment. Jadi I'm glad I'm doing it. Until now,
It's not perfect at all. I'm not struggling anymore to keep it up with my daily routine, even though sometimes my mood it's up and down because a lot of things to things. Oh my god, this overthinking lady. Things to do, and I have to keep my daughter safe. Penuhi segala kebutuhannya. So once again, I'm glad to post upload ini dan share ini. Ada joyfulness behind all of this. Pasti ada struggle. I faced struggle too. First day, second day, but because I want to make this as a routine, hmm, bukan sebagai sesuatu yang kayak apa ya, aku mau ini dijadikan sebagai rutinitas. Jadi tanpa ada alarm, tanpa ada pengingat apapun, aku sudah langsung bam bam langsung bikin gitu. Glad that I post this di YouTube karena rasa tanggung jawabnya tuh berlipat ganda gitu kan. Malu dong atau apa? I'm not going to trying to influence you. No, I'm recording this to be part of my journey to get back together, readjust, and back on track again. So I responsibility of my own voices, for my own voice, for my own words. So I want to say thank you so much for always stick with me. Thank you so much for watching. Thank you so much, and I hope you have a fantastic day. Be kind, everyone. Choose.